Halo guys, gue Vincent dan di video kali ini gue bakal ngomongin kebiasaan. Terbiasa buat ngatur uang atau terbiasa buat mengatur keuangan adalah ilmu yang penting banget dan bakal dialamin oleh semua manusia yang berhubungan dengan uang. Entah dapet atau make atau memperbanyak, ya pokoknya uang adalah hal yang universal lah. Pertanyaannya, gimana pandangan kita tentang uang kan? Seperti yang Morgan Housel bilang, kalau udah ngomongin kebiasaan, gua harus ngebahas tentang konsep-konsep dan analisis dari buku Atomic Habits by James Clear. By the way, ini buku dari Mas Alexander Ruby. Jadi ya gue tahu buku ini dari beliau. Jadi shout out buat Mas Ruby yang udah pernah ngebedah buku ini. Buat kalian yang tertarik buat tahu pembahasan lebih lanjut, ya lebih detailnya gitu, dari buku ini boleh cek link videonya di deskripsi. Intinya James Clear tuh mau bilang kalau kebiasaan kecil membuat perbedaan yang besar. James Clear mengatakan terlalu mudah untuk menghargai pentingnya satu momen penting secara berlebihan dan meremehkan nilai dari membuat peningkatan kecil dalam jangka waktu harian. Kita terlalu sering meyakinkan diri kita sendiri kalau sukses besar tuh memerlukan tindakan yang besar, baik itu menurunkan berat badan, membangun bisnis, menulis buku, dan lainnya. Kita menekan diri sendiri untuk membuat perubahan atau peningkatan drastis yang akan dibicarakan semua orang. Sebaliknya, peningkatan 1% benar-benar nggak berarti. Bahkan terkadang nggak kelihatan, apalagi dalam jangka waktu panjang. Perbedaan yang dihasilkan dari peningkatan kecil seiring berjalannya waktu sangat mengejutkan. Secara matematika, kalau kita menjadi 1% lebih baik dalam apapun yang kita lakukan selama 1 tahun, kita akan menjadi lebih baik 37 kali lipat dalam hal tersebut ketika kita sudah selesai. Sama halnya dengan menjadi 1% lebih buruk setiap harinya dalam 1 tahun. Hasilnya kita akan turun mendekati 0. Jadi kita tuh bakal lebih buruk ngerjain sesuatu yang deketin 0. Berarti kita jadi hampir nggak bisa melakukan hal tersebut gitu. Jadi cupu lah gitu, jadi payah. Yang awalnya kemenangan kecil atau tantangan kecil berakumulasi menjadi sesuatu yang lebih besar atau lebih banyak. Habits are the compound interest of self-improvement. Kebiasaan adalah hasil bunga berbunga dari peningkatan diri. Kebiasaan tuh nggak linear tapi eksponensial. Grafiknya tuh nggak lurus-lurus aja. Grafiknya tuh nggak begini, tapi ya begini. Sama aja kayak uang yang meningkat berkali-kali. Grafiknya tuh nggak lurus-lurus aja, tapi ada kurvanya. Seperti yang udah gue bilang tadi. Uang yang meningkat berkali-kali lipat karena adanya bunga berbunga. Ya kebiasaan juga sama. Kebiasaan tuh meningkat karena bunga berbunga jika diulangi terus-menerus. Ngatur uang juga bekerja dengan cara yang sama. Kalau kita konsisten terus-menerus mengatur uang kita, bakal terus ke bawah sampai kita tua nanti. Mungkin nanti kita udah nggak ngatur uang kita sendiri. Mungkin aja nanti ada orang lain yang melakukan untuk kita. Ya kita bisa memastikan orang lain itu melakukan apa yang kita lakukan dulu. Atau mungkin keluarga kita. Kalau kita menikah, mungkin pasangan kita. Atau mungkin nanti anak kita. Jadi udah kita sendiri yang ngatur. Intinya kebiasaan itu sulit untuk diubah. Mau itu kebiasaan baik maupun kebiasaan buruk. Gue pernah cerita tentang temen gue yang udah terbiasa menabung dan dipercaya sama orang tuanya buat mengatur uang dari usia muda. Karena udah dibiasain dari kecil. Ya jadinya kebawa sampai sekarang. Jadi jago ngatur uang gitu. Terus kebiasaan itu eksponensial. Jadi uang yang diatur dan disisihkan juga terus meningkat secara eksponensial, apalagi kalau ditabung dan diinvestasikan. Jadi nggak cuma nyisihin aja, tapi ditaruh di yang bunga-bunga gitu. Ada profitnya gitu. Ada keuntungan yang dibagikan. Jadi kayak bola salju, yang awalnya kecil, lama-lama besar karena menggelinding ke bawah. Jadi yang awalnya bola kecil, lama-lama dia jadi besar gitu. Itulah kenapa ngatur uang itu harus dibuat otomatis. Biar jadi kebiasaan baik dan nggak kaget kalau udah harus dilakukan. Bayangin kebalikannya nih, yang nggak biasa mengatur uang karena uangnya habis, terus habis untuk kebutuhan dan keinginan, ceritanya beda, karena realitanya juga beda. Kasus yang kayak gitu bakal nggak punya apa-apa, atau cuma punya sedikit nantinya. Apalagi kalau terus kayak gitu dan nggak ada perubahan, jadi realitanya begitu. Kalau kita membiasakan mengatur uang
ya 1% peningkatan setiap harinya. Kita bakal 37 kali lipat lebih baik mengatur uang kita pada saat kita selesai mengatur uang. Maksudnya setahun kemudian misalnya. Coba kita pakai angka. Misalnya kita dapat uang 10 juta setiap bulannya. Terus nyisihin uang, ya ada uang lebih 100.000 kita sisihin sebulan. Kalau nggak dinaikin dan konsisten, ya cuman nyisihin 100.000 setiap bulannya, duit kita tuh bakal jadi 1.200.000. Benar kan? 100.000 kali 12 bulan gitu ya. Benar nggak sih? Belum lagi kalau ada bunga berbunga, ya naiknya tuh nggak linear. Bakal lebih tajam lagi peningkatannya. Over time, return yang dihasilkan bukan lagi 37 kali lipat. Naiknya bisa ratusan kali, bahkan ribuan kali lipat. Ya, gue nggak pintar matematika lah, jadi ya maaf ya kalau hitungannya tadi rada ngaco atau gimana. Ya pokoknya uangnya tuh bakal nambah kalau kita nyisihin. Cuman ya ada faktor inflasi yang bisa makan uangnya juga sih. Jadi itu beda cerita ya. Mungkin itu cerita untuk lain waktu lah. Kalau kayak gitu ceritanya, kita harus ingat. Jangan sampai akhirnya kita nggak dapat apa-apa. Karena itu bakal jadi ending yang sedih dan tragis. Kebiasaan kecil emang punya kekuatan yang besar banget. Apalagi kalau kita terus belajar, kita improve terus, kita meningkatkan diri terus. Bakalan worth it akhirnya. Gue sendiri nggak pernah menyesal belajar menyisihkan uang dan menunda kesenangan jangka pendek. Karena gue percaya sama hasilnya di masa depan. Gue juga mulainya dengan uang yang sedikit, tapi lama-lama terkumpul. Jadi ya walaupun belum sebanyak itu, tapi ada uang yang disisihkan dan berjalan terus gitu. Jadi jangan pernah meremehkan kekuatan dari kebiasaan kecil. Oke guys, sekian video kali ini. Thank you for watching. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.